Hello guys, ketemu lagi dalam konten motivator filsafat pengarang 8 novel. Saya kembali di atas ranjang guys, bikin konten santai karena kita konsepnya motivator tidak muluk-muluk, tetapi berpijak di bumi dan menjunjung langit, di mana dalam filsafat yang dicari adalah kebenaran guys, bukan semata-mata kebaikan. Kebenaran itu berarti sesuatu yang bersifat hakiki guys, alias hakikat, eksistensi yang asli, orisinal, dan benar. Kebenaran menurut kebenaran itu sendiri, bukan kebenaran menurut pandangan indera, pandangan mata, pendengaran telinga, dan lain-lain. Tetapi kebenaran menurut kebenaran itu sendiri. Dan konten ini santai guys, sehingga terkesan saya kemarin itu sakit dengan wajah pucat lah, karena ternyata saya memakai aplikasi TikTok guys, sehingga wajah saya sulum alias mulus, tetapi pucat. Padahal saya baru bangun tidur. Nah, di situ guys, sesungguhnya ada yang disebut orisinalitas saya ditipu dengan pandangan oleh aplikasi TikTok. Sehingga banyak sekali teman-teman yang mengatakan, "Yo, kamu sakit. Yo, kamu kok pucat. Yo, kamu kok kurus." Nah, saya menjelaskan bagaimana guys. Oh, ternyata saya menemukan hakikatnya oleh karena saya memakai aplikasi TikTok. Dan sekarang saya pakai kamera yang asli dari HP saya. Di situlah guys kita mendapatkan suatu pemahaman tentang kebenaran menurut kebenaran itu sendiri, yaitu tidak berdasar apa yang kita indera terhadap fenomena yang terjadi padanya. Nah, disitulah filsafat berjalan guys, karena filsafat mencari kebenaran bukan sekedar kebaikan. Kebaikan itu macam-macam. Muncullah motivator-motivator untuk kebaikan. Misalnya motivator sukses, motivator berakal sehat, motivator untuk mencari kekayaan, motivator yang memberi kegembiraan, kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan motivator filsafat? Memang bisa untuk mencari kebahagiaan kalau kita dapat mengerti apakah kebahagiaan itu menurut kebahagiaan sendiri, yaitu bukan menurut pandangan orang, bukan menurut yang lain-lain. Maka disinilah berfungsi pemikiran rasionalisme. René Descartes dari Perancis mengajarkan tentang rasionalisme, di mana segala sesuatu dianggap benar bila sesuai dengan rasio atau logika. Nah, di sini berlaku hukum matematika guys yang sangat dalam, di mana terjadi suatu kepastian hukum alam. Berbeda dengan empirisisme yang menyoal berdasar pengalaman. Jadi hukum-hukum relativitas itu siapa yang mengalami guys? Adalah
ditemukan oleh Albert Einstein setelah dia menyempurnakan hukum gravitasi oleh Isaac Newton. Nah, pada saat dia menemukan hukum relativitas itu, guys, terjadi suatu pertempuran dahsyat antara ilmuwan Inggris dan Albert Einstein sendiri terhadap suatu bias cahaya di langit matahari yang ternyata sampai ke bumi itu bergeser dengan relatif karena ada suatu yang namanya pembiasan. Bias jadinya, sehingga garis lurusnya yang diharapkan terjadi dari sinar matahari menurut logika tidak bisa. Oleh karena ada pembiasan prisma seperti kaca prisma itu, sehingga di situ tampak bahwa matahari yang bersinar pada kita itu seperti garis lurus, tapi sesungguhnya melengkung, ada pergeseran. Oleh karena hal itu, maka ditemukanlah hukum relativitas. Ada segala sesuatu yang membuat sesuatu hal tidak tepat seperti yang diharapkan. Demikian juga terhadap banyak hal yang kita anggap benar, itu bisa terjadi pembiasan-pembiasan. Demikian kita berpikir banyak hal dalam kehidupan ini tentang kesuksesan yang disemangatkan oleh para motivator sukses. Itu mengapa justru motivator-motivator sukses itu gagal ketika menjumpai hal-hal nyata dalam kehidupannya, di mana misalnya dia mendapat serangan dari orang yang titik-titik kepadanya. Ternyata menghadapi masalah itu membuat dia jatuh, tidak meneruskan lagi kehidupannya sebagai motivator. Mengapa demikian, guys? Oleh karena ternyata hal-hal ideal yang disampaikan olehnya dalam praktiknya tidak bisa seideal itu. Karena manusia itu makhluk yang unik, guys. Makhluk yang penuh dengan problematika. Mempunyai elemen-elemen jiwa, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Yang membuat dia sesempurna apapun manusia di dalam ucapan dan tindakannya. Apa dia tidak stres, guys? Manusia itu secara hakikat kebenarannya adalah makhluk yang bisa lemah, guys. Meskipun secara logika rasio dia diciptakan sebagai orang yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Pembedanya secara logika adalah dia mempunyai akal budi atau akal pikiran. Nah, mestinya orang punya akal budi atau akal pikiran ini semuanya harus tertata dengan baik, sesuai dengan cahaya matahari yang kelihatannya dapat kita terima langsung ke bumi secara garis lurus. Ternyata tidak bisa demikian, guys. Albert Einstein, ilmuwan paling jenius di muka bumi ini, sudah menyatakan hukum relativitasnya. Ternyata tidak demikian. Ada pembiasan, guys, terhadap sifat-sifat positif yang didengungkan oleh motivator itu. Maka oleh sebab itu lahirlah motivator filsafat yang seorang pengarang 8 novel sampai saat ini. Supaya kita itu berpijak pada bumi. Boleh kita memberi motivasi baik, sukses, kebaikan, kehebatan. Tetapi harus diingat, guys, ada unsur X yang membuat kita dapat bias dan mengalami degradasi. Oleh sebab itu, tetap semangat dengan kekurangan kita. Kita terima yang menurut orang Jawa disebut sebagai filsafat nrimo ing
Pandum.